Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai fraksinasi liquid-liquid dengan corong pisah. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam 2, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kami. Kelompok 10 beranggotakan yaitu Deswita Sandra Salsabila Ananto, Marta Dila Putri, Siti Khadijah, dan Winda Asda Aisyah. Yang pertama, mari kita melakukan pengenalan terlebih dahulu tentang fraksinasi liquid-liquid. Nah, untuk yang pertama, apa sih fraksinasi liquid-liquid itu? Nah, fraksinasi liquid-liquid itu adalah suatu pemisahan sekelompok senyawa dari kumpulan senyawa dalam sebuah ekstrak, yang mana telah dilarutkan pada suatu pelarut dengan cara menambahkan jenis pelarut lain yang memiliki kepolaran yang berbeda, sehingga dia tidak akan bercampur antara keduanya. Nah, biasanya pada fraksi ini, metode yang dilakukan menggunakan labu pemisah. Sedangkan untuk prinsip dari fraksinasi liquid-liquid dengan corong pisah yaitu menggunakan proses fraksinasi cair-cair pada perbedaan koefisien distribusi zat terlarut dalam dua larutan yang berbeda fase dan tidak saling bercampur. Untuk prinsip kerjanya itu berdasarkan perbedaan kelarutan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari fraksinasi liquid-liquid corong pisah itu? Nah, yang pertama, untuk mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua, untuk melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Yang ketiga, untuk mendapatkan ekstrak yang lebih murni. Selanjutnya, proses fraksinasi liquid-liquid corong pisah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses fraksinasi dengan cara kering. Yang kedua, proses fraksinasi secara basah. Yang ketiga, proses fraksinasi dengan solvent. Dan yang keempat, proses fraksinasi dengan pengembunan. Nah, untuk alat yang digunakan pada metode fraksinasi liquid-liquid ini ialah menggunakan corong pisah. Pada bagian-bagiannya, yang pertama yaitu separating funnel. Alat ini biasanya terbuat dari gelas yang tembus pandang, yang mana fungsinya itu untuk memisahkan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur, sebagaimana dalam proses ekstraksi cair-cair, yaitu memisahkan cairan dari cairan lain yang berdasarkan berat jenisnya. Yang kedua, stop-stop, atau biasa juga disebut dengan katup. Katup ini digunakan untuk memulai atau menghentikan aliran cairan, yang mana digunakan untuk membatasi aliran cairan melalui pipa. Yang ketiga ada statif dan klem. Statif dan klem ini digunakan untuk menopang peralatan gelas yang digunakan bersama dengan klem. Statif ini juga dapat menggantungkan alat-alat yang lain seperti termometer, yang mana termometer ini nanti akan memantau temperatur larutan yang sedang dipanaskan. Yang keempat ada beker gelas. Beker gelas ini berfungsi sebagai wadah, yang mana dia akan menampung sampel yang didapatkan. Yang kelima ada liquid with the high density. Biasanya pada bagian ini dia itu terdapat pada bagian atas. Pelarut yang digunakan ada seperti heksan, etil asetat, dan butanol. Selanjutnya liquid with the low density. Selanjutnya yaitu liquid with the low density, yang mana biasanya pelarut ini digunakan seperti heksan, etil asetat. Selanjutnya yang kelima yaitu liquid with the low density, yang mana biasanya pelarut yang digunakan itu seperti heksana, etil asetat, dan butanol. Yang keenam, liquid with the high density. Nah, biasanya pada posisi ini digunakan yaitu aqueous,
Nah, kenapa terjadi bentuk dua lapisan yang mana terdapat low density dan high density? Kenapa low density itu lebih mengarah kepada pelarut yang digunakan, sedangkan high density itu air. Nah, pada proses ini posisi low akan berada low density atau BJ-nya yang lebih rendah, maka dia akan berada paling atas. Sedangkan air yang memiliki BJ lebih tinggi daripada pelarut yang digunakan, maka dia akan berada di bawah sehingga terjadi bentuk dua lapisan. Sejarah dan perkembangan metode fraksinasi liquid-liquid. Dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan perkembangan bentuk-bentuk daripada corong pisah. Sejarah fraksinasi menggunakan corong pisah. Salah satu buku teks lama berbicara tentang corong pisah, yaitu Seidextreiter pada tahun 1831 di Jerman. Buku ini berfokus pada operasi dan juga peralatan kimia. Corong pemisah ini digambarkan sebagai bejana kaca oval dengan leher seperti botol, dilengkapi dengan sumbat kaca yang diakhiri dengan tabung sempit. Selanjutnya, karena meluasnya penggunaan corong pisah ini sejak tahun 1800-an, itu digunakan dalam pembuatan ekstraksi, pemisahan minyak dan air, analisis sabun, pembuatan asam dengan menghilangkan air, ekstraksi ether, pemisahan dua cairan, dan banyak lagi proses yang dapat dilakukan. Bahkan, di tahun 2000-an sekarang ini, corong pisah itu sudah bisa digunakan dalam rekayasa sistem dan juga mensintesis unsur-unsur. Selanjutnya ada variasi dalam metode fraksinasi. Nah, ada beberapa variasi dalam metode fraksinasi. Di antaranya, yang pertama ada destilasi fraksional, yang kedua ada ekstraksi cair-cair, yang ketiga ada kromatografi, dan yang terakhir ada semi-prep fraksinasi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada metode fraksinasi dengan destilasi fraksional. Metode destilasi fraksional ini digunakan untuk memisahkan campuran cair berdasarkan titik didih komponen-komponennya. Campuran dipanaskan dan uap yang terbentuk dikondensasikan kembali menjadi cairan dalam kolom destilasi. Komponen dengan titik didih yang lebih rendah kondens lebih awal dan dikumpulkan secara terpisah. Selanjutnya, metode fraksinasi yang kedua yaitu ada ekstraksi cair-cair. Nah, metode ini mengandalkan perbedaan kelarutan suatu komponen dalam pelarut yang berbeda. Campuran dilarutkan dalam satu pelarut yang dipilih, kemudian dicampur dalam pelarut lain yang memiliki afinitas terhadap komponen yang ingin dipisahkan. Komponen yang diinginkan akan terlarut dalam pelarut kedua, sementara komponen lain tinggal di pelarut pertama. Nah, selanjutnya metode fraksinasi yang ketiga yaitu dengan metode kromatografi. Nah, metode ini melibatkan pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan mobilitas komponen-komponennya dalam suatu fase gerak dan fase diam. Contohnya adalah kromatografi kertas, kromatografi cair, dan kromatografi gas. Metode fraksinasi yang terakhir adalah secara semi-prep fraksinasi. Metode ini umumnya digunakan dalam bidang kimia organik dan farmasi. Biasanya melibatkan kolom kromatografi siap pakai atau unit sentrifugal untuk memisahkan campuran menjadi fraksi-fraksi yang berbeda berdasarkan berbagai prinsip fraksinasinya. Selanjutnya, keuntungan metode fraksinasi liquid-liquid. Yang pertama, ada proses pemisahan larutan yang cepat. Yang kedua, alat yang digunakan sederhana. Yang ketiga, akurat dalam melakukan pemisahan. Yang keempat, mudah dalam penggunaannya. Kemudian, keterbatasan metode fraksinasi liquid-liquid. Yang pertama, kemungkinan kehilangan tampel. Yang kedua, mudah pecah karena terbuat dari kaca. Dan yang ketiga, pengaruh variabilitas operator. Lalu, keamanan dan kesehatan dalam metode fraksinasi liquid-liquid.
Yang pertama itu ada penggunaan pelarut yang aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia yang berkualitas dan terstandarisasi untuk menghindari kontaminasi dan kesalahan dalam proses ekstraksi. Yang ketiga, adanya penggunaan alat-alat laboratorium yang aman dan terstandarisasi untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan peralatan. Yang keempat, penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker untuk menghindari kontak langsung dengan pelarut dan senyawa kimia yang digunakan. Selanjutnya, penggunaan metode vaksinasi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sekitar, penggunaan teknik vaksinasi yang tepat dan terstandarisasi untuk menghindari kesalahan dalam proses ekstraksi, dan terakhir, penggunaan metode vaksinasi yang efisien dan ekonomis untuk menghindari pemborosan bahan baku dan energi.